Selamat datang di podcast Cincang Bincang, podcast untuk siapa saja yang ingin mendengarkan. Halo teman-teman pendengar, teman-teman Pegos, kembali lagi masih bersama Mas Gary, asik Mas Gary. Di episode kali ini, mumpung masih berkaitan dan masih berdekatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, maka dari itu, pada saat ini kita akan memperbincangkan mengenai kemerdekaan bersama dengan bukan narasumber sih guys ya, pembicara yang sudah mancanegara ya, sudah berkeliling dunia sampai dengan di Estonia. Nah, pada malam hari ini bintang tamu kita itu seseorang yang berprestasi dan punya kontribusi untuk negeri. Buat contohnya nanti ke depannya mungkin kita akan dengarkan. Makanya buat teman-teman pendengar semua, langsung aja nih digedein volume HP-nya dan enjoy podcast kali ini bersama. Langsung aja perkenalan mbaknya. Mbak Bilel. Oke, jadi guys. Iya, kenalin namaku Bilel. Panggil aja Mbak Bilel. Ya, namanya Bilel, panggilnya Mbak Bilel. Oke, Iya. Mbak, apa kabar Mbak Bilel? Alhamdulillah baik ya. Mas Gary Alhamdulillah. gimana? Puji Tuhan baik, Mbak. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya buat teman-teman Pego semua nih, Mbak Bilel ini adalah seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Beliau cukup concern di bidang lingkungan hidup dan sekarang menempuh perkuliahan dengan jurusan pendidikan. Benar ya, Mbak? Iya, benar banget, Mas. Oke. Ini kita podcast santai aja ya, jangan... Iya, santuy aja. Santuy seperti di pantai. Asik. Oke, langsung aja ke temanya. Merdeka. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 bagi bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Oke, nih Mbak Bilal nih, menurut Mbak itu kemerdekaan itu apa gitu? Makna kemerdekaan menurut Mbak itu seperti apa? Makna kemerdekaan ya. Iya. Kalau dari katanya aja sih merdeka tuh artinya bebas ya. Berarti kita tuh udah bebas. Bebas apa? Bebas apa aja. Bebas untuk berpendapat, bebas untuk berkarya, dan lain-lain. Tapi di sini kita juga harus ingat, sebebas-bebasnya kita tetap dibatasi oleh norma-norma yang ada. Jangan serta-merta dibilang, loh kita kan udah merdeka, aku kan harusnya udah bebas untuk mengutarakan pendapat. Ya, kamu bebas, tapi nggak berarti kamu bebas ngata-ngatain orang, nggak bebas kamu ngecemooh gitu ya. Itu kan melanggar norma. Jadi kita harus ingat bahwa kita bebas, tetapi kita masih dibatasi oleh norma-norma setempat. Kemerdekaan juga menurut aku adalah apa ya, pemersatu kali ya. Dimana kita kalau menilik dari sejarahnya kan kita merdeka karena kita bisa bersatu. Jadi kemerdekaan ini adalah momentum pemersatu kita, di mana kita tuh dari banyak agama, banyak ras ya, sara ya, berbeda-beda tapi kita harus menjadikan momentum ini untuk mempersatu kita. Ya gitu aja sih Mas Gary. Satu lagi kita juga harus ingat bahwa perjuangan kita ini belum usai ya. Jangan serta-merta kita udah merdeka kita udah bebas leha-leha apa gitu, enggak ya. Kita harus tetap berusaha meraih cita-cita negara dan menjadikan Indonesia ini adalah tempat yang nyaman untuk kita tinggali bersama gitu, Mas. Luar biasa. Semakin menarik ya podcast kali ini. Iya Jawabannya nih. terstruktur dengan rapi gitu ya, luar biasa. Iya, kayaknya udah di briefing dari awal nih ya. Oke, bicara soal bebas ya Mbak. Benar ya, emang meskipun bebas tapi tetap ada norma-norma yang harus kita patuhi. Nah, melihat realitas sekarang nih Mbak,
mengenai penggunaan sosial media gitu kan. Itu gimana? Kata merdeka itu udah diterapkan dengan baik ya dalam penggunaan sosial media? Menurut aku sih apa ya, semacam 50-50 karena kita terkadang kita melandasi kemerdekaan berpendapat di sosial media itu dengan berkomentar yang suka-suka kita, nggak peduli walaupun itu menyakiti hati orang lain, nggak peduli itu tidak pantas untuk kita komentari. Ya itu tadi ya, kita harus balik lagi bahwa kita punya norma. Sebelum kita berkomentar di sosial media itu harus dipatuhi. Ya kalau bebas sih bebas, tapi 50-50 yang saya maksud tuh karena dari kemarin ada juga beberapa kasus bahwa kayak komentar yang menyuarakan pendapat ya, yang mostly tuh kayak against pemerintah tuh kebanyakan langsung di report, langsung di banned, langsung dicari tahu akunnya kayak gitu. Itu kan apalagi kalau kita mengkritik pemerintah harusnya nggak langsung digitu ya, nggak boleh langsung digituin ya. Itu kan salah satu bentuk kita mengkritisi pemerintah agar mereka berbenah lebih baik lagi. Jadi kalau Mas Geri nanyanya udah bebas apa belum, ya saya jawabnya 50-50. Karena di satu sisi kita bebas, tapi di satu sisi kita tiba-tiba dilaporin oleh UU ITE yang menurut kita komentar kita tuh pantas-pantas aja gitu. Oke nih, benar-benar. Tapi kalau kita bicara soal sosial media ya itu pasti bawaan pemikiran kata merdeka atau bebas ini lebih ke berdemokrasi sih atau bagaimana kita menyampaikan pendapat ya. Dan memang tren belakangan ini memang ya 50-50 saya cukup setuju ya dengan Mbak Bilal sendiri. Nah ini kan lagi pandemi nih Mbak. Gimana keluarga sehat Iya. Mbak? Ya alhamdulillah sehat, baik semua. Asik. Nah gimana nih keluarga Mbak sendiri merayakan hari kemerdekaan ini? Atau mungkin sebelum pandemi gitu ada kebiasaan-kebiasaan unik baik Mbak secara pribadi, mungkin di lingkungan Mbak, sekolah Mbak, atau di keluarga Mbak gitu, boleh di-sharing-sharing? Sebenarnya lebih pada umumnya aja ya, ke sekolah pergi upacara. Tapi kalau di lorong saya sendiri tuh biasanya apa namanya? Menyemarakan, ya. Menyemarakan 17-an tuh biasanya ada lomba-lomba gitu. Untuk anak-anak sih, anak-anak kecil. Tapi kita kan juga seru-seruan aja gitu di lorong. Biasanya lombanya kayak bawa kelereng, terus ada apa lagi ya, biasa tuh yang masukin paku dalam botol. Iya itu, terus mecahin balon kayak gitu-gitu. Kalau di sekitar lorong saya sih itu kalau di keluarga sendiri nggak ada yang berarti, palingan cuma nobar ya, nobar upacara di istana bareng-bareng. Seru. Berarti tadi nonton dong, Mbak? Ya, tadi nggak sempet soalnya hujan keras, Mas Geri di sini nggak berani muter TV. Iya, iya. Mencegah ya, Mbak Iya. ya? Iya, mencegah kan lebih baik daripada beli baru ya. Waduh, duh, duh, duh. Noted ya guys ya, mencegah lebih baik daripada beli baru, luar biasa. Iya Ini bener, beli baru mahal say. berlaku untuk segala jenis barang elektronik ya guys ya. Iya benar. Oke. Kita mungkin ngulik-ngulik kali ya Mbak, kebiasaan sebelum masa pandemi gitu. Mungkin Mbaknya sendiri waktu SMA gitu atau SMP menjadi pasukan pengibar bendera atau bagaimana Mbak? Iya dulu sempat waktu SMP, sempat SMA juga sempat. Wah luar biasa. Itu boleh di-sharing mungkin pengalamannya Mbak? Ya gimana ya, latihannya cukup keras tapi seru-seruan aja, jangan diambil seriusnya. Sharingnya dalam segi apanya dulu nih Mas Gary, dalam segi latihan kah, dalam segi apa gitu? Kalau latihan mungkin orang udah punya stereotip ya mengenai latihan paski. Cuman lebih ke feeling gitu loh Mbak. Ketika Mbak menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera kita gitu Mbak. Feelingnya atau experience yang nggak bisa dilupain apa aja? Feelingnya bangga ya pastinya. Apalagi saat latihan sama pas hari H tuh emang beda banget ya, vibes-nya beda banget rasanya.
Kalau latihan kayak kita rasanya kayak ya cuman capek doang, cuman bawain bendera capek doang. Tapi pada saat apa namanya? Pada saat hari hanya tuh baru kerasa banget latihannya selama ini ngebentuk kita, ngerasa banget kayak gila gue berada di sini dari sekian banyak orang di sekolah ini, gue yang ada di sini itu it's a matter of pride for me ya. I'm Hmm, proud gitu. Gue bangga walaupun kayak nggak yang gimana-gimana banget, nggak yang bawa baki, nggak. Tapi at least gue berada di situ dan gue bangga. asik. Kalau boleh tahu ya Mbak, ini kan kalau nggak salah pasukan Paskibra itu kan ada 17.845 ya. Mbak ya pasukan berapa tuh? Iya, kemarin aku pasukan 17, Mbak. Oh iya, Mas. 17 ya. Sebenarnya terserah sih. Mbak bilang Iya, panggil maaf ya. seenaknya aja, gak apa-apa. Karena ini Iya, maaf podcast ya. tidak melihat fisik, tidak melihat Iya, terima betul. kasih. Kita ini santuy aja. Betul sekali. Nah, sekarang nih, tadi Mbak sempat bilang kan, kalau pandemi gini sih paling nontonin pengibaran bendera gitu di istana. Iya. Kira-kira Mbak ada nggak pengalaman atau inovasi lah ya untuk lomba-lomba di kala pandemi seperti ini? Apa ya, kita nggak bisa berbuat banyak juga soalnya dibatasin secara fisik. Palingan lewat digital ya. Kemarin tuh saya sempat lihat lagi viral tarik tambang online lewat polling. Betul-betul, di kampus saya juga Iya, begitu, Mbak. iya itu salah satu inovasi loh yang nggak kepikiran sebelumnya. Kayak ada aja ya pikiran anak-anak zaman sekarang. Tapi tuh Itu salah lucu ya, iya, lucu bener lucu. iya lucu banget. Saya kemarin pakai 3 akun kah 4 akun buat ngevote gitu. Menang, Mbak, menang. Ya alhamdulillah teman saya menang tapi kita Ih, semua nggak dapat apa-apa. buat seru-seruan aja ya, Mbak ya. Iya seru-seruan aja Iya, daripada bosen ya kan. betul. Gitu aja nggak bisa berbuat banyak paling itu masang Twibbon. Ya mau ngapain lagi? Kita dibatasin secara fisik ya kan? Betul. Padahal ya Mbak ya, kalau kita ingat-ingat dulu mungkin waktu kecil suka nonton orang panjat pinang gitu-gitu ya. Iya bener, itu seru banget loh. Iya. Tapi kita belum sempat ikut ya, Mbak. Saya masih kecil ya. Kita kan Iya soalnya kita generasi masih kecil. Kita kan generasi Gen Z, asik. Iya, generasi Z. iya buat pendengar semua nih, kalau suara kita terdengar tua, tapi sebenarnya kita tuh nggak tua. Iya jiwa kita Masih tuh muda. jiwa kita muda benar-benar sekali. Sangat disayangkan ya sebenarnya kita melalui hari kemerdekaan ini di tengah situasi pandemi. Tapi saya rasa juga Mbak Bilal gitu ya punya harapan untuk bangsa kita sendiri. Tapi sebelum masuk ke harapan, ya pernah viral gitu statementnya salah seorang tokoh lah ya. Emang Anda Mm-mm. sudah berkontribusi apa? Udah berkontribusi apa untuk negara? Nah, itu pendapat Anda dulu deh mengenai pertanyaan itu dari seorang tokoh. Ya kita Iya, main aman aja ya. iya benar. Saya tuh Mas Gary salah satu yang paling membekas ya. Saya pernah baca kutipan, entah benar apa enggak, kutipan dari Bapak Proklamator kita Insinyur Soekarno mengatakan bahwa jangan tanya apa yang negerimu udah kasih untuk lo gitu. Jangan tanya negeri lo udah ngasih apa buat lo, tapi tanya apa yang udah lo kasih buat negeri lo gitu. Ya. Nggak jadi kayak kita tuh sebagai rakyat ya, sebagai masyarakat jangan kayak loh ngapain gue berbuat baik. Jangan berbuat baik sih itu terlalu general ya. Loh ngapain gue apa ya nyumbang untuk bangun ini itu kan Oh, negara aja nggak ngasih apa-apa ke gue. Jangan kayak gitu. Tapi tanya pertanyaan tuh harus diubah kayak hmm apa ya yang udah gue kasih ke negeri gue gitu sehingga gue berhak tinggal di sini, gue berhak mendapatkan fasilitas publik umum gitu. Jadi statementnya tuh harus diganti dan itu benar-benar merubah pola pikir aku saat aku membaca statement itu.
Iya, jadi gitu Mbak sejak saat itu apa ya, aku memutuskan untuk melakukan apa aja lah yang aku bisa untuk berkontribusi untuk negeri ini walaupun nggak banyak ya. Setidaknya ada lah yang bisa aku ceritain, yang bisa aku banggain dari diri aku sendiri. Gitu. Nah, sebelum sebelum nih kita masuk ke ceritanya Mbak Bilel. Nah, tadi kayak belum ngena Heeh. tuh Mbak. Pendapat Apa tuh? Mbak dari tokoh tersebut yang menyampaikan, emang Anda sudah berkontribusi apa untuk negeri ini? Itu Mbak berarti setuju-setuju aja ya, biar nge-trigger gitu ya. Iya, sebenarnya tuh bener juga sih, tapi kayak kita nggak boleh paksain ya kan, karena kita nggak tahu kondisi setiap orang tuh beda-beda untuk kita nggak tahu kali aja kita ngelihat dia nggak ngelakuin apa-apa, tapi kita nggak tahu mungkin di belakang kita dia ngelakuin apa gitu yang berkontribusi untuk negerinya. Nah, kalau Dan kalau dari dan itu nggak harus selalu dipublis loh, nggak harus selalu dipublis. ya, dan kalau saya agak gimana ya sama pertanyaan ini. Saya takut pertanyaan itu disalahgunakan untuk eh, mendapatkan hak yang berbeda. Misal pertanyaannya ya, emang udah ngapain aja sama negara kita? Terus dia jawab A sampai Z, terus ada yang jawab A sampai B. Terus yang nanya bilang, oh yang A sampai Z wajar, udah ngelakuin banyak hal. Terus yang A sampai B, yakin segitu doang. Jadi kayak sebenarnya kalau dari saya sih takut aja gitu. Konteksnya menjadi alat ukur buat kita memperoleh atau menuntut sesuatu hak gitu. Tapi balik lagi ya, saya juga setuju sekali sama yang sudah Mbak Bila sampaikan ya, yang Mbak kutip gitu ya dari apa yang telah disampaikan sama presiden pertama kita, dan harusnya lebih ngena ke kesadaran sih sebenarnya Mbak. Benar nggak Mbak kesadarannya? Iya benar. Karena ya walaupun pemerintah atau siapapun itu koar-koar, kalau dari kita sendiri nggak ada kesadaran ya, nggak ada motivasi buat ngelakuin apa gitu, pasti nggak bakalan kejadian gitu. Nah, kalau gitu langsung aja nih Mbak ke pencapaian deh Mbak, nggak pencapaian juga sih, kayak Waduh, berat nih. cerita-cerita dari Mbak nih yang udah berkontribusi buat bangsa kita. Soalnya kan di awal tadi saya bilang Mbak cukup cukup concern ya tentang lingkungan Iya. hidup dan sebagainya tuh, bolehlah di sharing-sharing sama kita. eh ini buat apa? Ini maksudnya apa ya? Ini buat cerita-cerita aja ya, nggak dibawa Mm-mm. serius, nggak, bukan untuk Sombong menyombongkan bukan? diri apa Iya enggak, betul bukan, betul. iya Iya bukan. betul. Jadi awal mula saya tuh dari lulus SMA ya, saya mulai kayak cari-cari kegiatan apa gitu. Soalnya kan lama tuh, kira-kira berapa ya, 3 bulanan lah kayaknya dari SMA sampai masuk kuliah tuh 3 bulanan kayaknya. Mulai dari situ saya nyari-nyari kegiatan apa gitu, terus nemu nih satu kegiatan saya pertama saat itu adalah World Cleanup Day tahun 2019 kalau nggak salah, iya 2019. Iya itu kegiatan pertama saya sih. Terus iseng-iseng doang daftarnya, daftar jadi core committee ya kan. Terus nggak, tahu-taunya berapa bulan kemudian, sebulanan kayaknya deh. Itu apa ya? Saya kan biasa kalau daftar gitu ya udah daftar aja, habis itu dilupain, bahkan nggak inget kalau pernah daftar ini ya kan. Iya iya. Terus tiba-tiba sebulanan, 2 bulanan kayaknya dihubungin bahwa selamat mbaknya lolos jadi core komite panitia inti untuk kegiatan ini di Sulawesi Tenggara. Oke. Iya, itu kaget sih, kaget banget. Tapi seneng juga kayak, wah, kegiatan pertama yang saya lakuin, terus kayak kegiatan besar gitu ya, langsung jadi panitia inti, itu senang sih, bangga juga. Terus ya udah ikut itu, ketemu orang-orang baru, dan orang-orangnya tuh bukan juga kayak orang sembarangan. Orang-orang yang jadi panitianya tuh kayak udah punya banyak kenalan, udah punya banyak circle di dunia volunteeran, di dunia organisasian. Itu juga yang membuat saya sejak saat itu kayak tertarik, mulai nanya-nanya kalau mau join ke sini gimana, kalau mau join ke sini gimana syaratnya. Ya udah terus join ke salah satu komunitas lingkungan ya. Habis dari situ gitu aja, ngalir gitu aja. Sering ikut-ikut rapat antar organisasi. Jadi lebih tahu kayak oh ternyata ada loh organisasi ini, ada organisasi ini. Saya tertarik, saya daftar gitu.
Itu aja sih awal mulanya Mbak Giri. Ya, Terus kalau ngalir gitu aja kalau ada kegiatan ikut gitu. kalau kalau nggak salah pernah ikut nyampein aspirasi ya ke gedung DPR, DPR provinsi, DPR kota. Saat itu saya nggak ikut ya, kebetulan berhalangan. Oke, tapi komunitas yang diikutin itu ikut ya, untuk langsung Hmm, sharing-sharing sama yang terhormat anggota DPR. Sebenarnya fokus organisasi yang saya ikutin tuh bukan ke politik, Mas Gary. Tapi kan mungkin penyampaian aspirasi mengenai lingkungan hidup ya. Oh iya, kalau kalau itu kita nggak ke DPR, kita biasa diskusi langsung sama kayak dinas-dinas terkait ya, Oke, oke. biar lebih kena gitu, biar langsung ditanggepin gitu. Iya, iya, betul, betul. Oke nih, buat teman-teman pendengar Pegos, apapun kontribusi yang udah kalian lakuin, baik itu menjadi penggiat lingkungan hidup, atau mungkin buat teman-teman yang masih sekolah dengan meraih prestasi gitu, itu udah termasuk bentuk cinta kalian terhadap bangsa dan negara kalian. Iya Mungkin benar. kalau teman-teman Pegos ingat nih, rekan-rekan atlet ya di Olimpiade Tokyo kemarin, mereka meraih medali, mereka mengibarkan bendera merah putih, memutarkan lagu Indonesia Raya. Itu juga bentuk kontribusi yang ya memang kalau bisa dibilang tidak semua orang punya kesempatan. Tapi Iya benar. jangan memikirkan besar kecil ya, tapi lebih ke membangun kepedulian dan kecintaan kita terhadap tanah air, sehingga kontribusi itu datang bukan karena terpaksa, tapi untuk membalas dan menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Setuju nggak Mbak? Setuju Gila. banget, Mas Gary. Saya mau tambahin dikit dong, Mas Boleh, Gary. boleh, boleh, boleh. Iya, makasih ya. Jadi pesan saya buat teman-teman Pegos kayak nggak usah nunggu lo harus jadi orang, nggak usah nunggu lo harus kayak punya banyak duit atau apa buat buat ini apa ya bahasanya ya? Buat berbakti lah ke negeri lo. Lakuin aja apa yang lo bisa saat itu lo harus lakuin. Dan ini juga ya yang harus kita perhatiin bahwa kita tuh nggak pernah tahu what someone is going through ya. Jadi kita jangan lihat kayak wah gue nih udah banyak ikut organisasi, gue udah banyak ngelakuin kegiatan. Terus ada temen lo yang kayak diem-diem baik, terus lo kayak jangan langsung di ngejudge gitu. Lo harus, karena lo tuh nggak tahu apa yang dia sedang lakuin. Jangan bilang, dia tuh nggak pernah ikut organisasi, dia tuh nggak pernah ikut kegiatan, hidupnya monoton. Kayak gitu, kita nggak boleh kayak gitu ya, teman-teman. Apa namanya panggilannya? Pegos. Pegos. Iya, kita Pegos. nggak boleh kayak gitu, karena kita nggak tahu apa yang dia sedang laluin dan nggak semua kegiatan, nggak semua organisasi atau apapun yang kita lakuin itu harus dipublish, nggak semua harus ditahu oleh media gitu. Jadi jangan pernah membandingkan hidup seseorang dengan hidupnya di media. Betul ya. Betul, betul, betul. Oke teman-teman, jangan jadi pendengar yang judge apa ya, itulah lebih ke ngelihat sesuatu secara utuh ya, jangan sepotong-sepotong. Iya, benar. Harus lihat dari segala sudut pandang. Betul ya. Ya kalau teman-teman nonton Love School, teman-teman ingat episode kedua dari terakhir atau terakhir itu di dindingnya Profesor Yang itu ada potongan-potongan misteri yang harus Wow, apaan diselesaikan tuh? untuk mengungkap suatu kebenaran yang utuh. Asik. Wah, gitu. Love School masuk endorse. Iya, iya, iya. Oke. Langsung Mungkin dihubungin nih sama manajemen. asik. Kita ke pertanyaan, bukan pertanyaan, topik terakhir ya Mbak ya. Iya. Sebagai seorang muda-mudi bangsa Indonesia nih, harapan Mbak buat bangsa kita tercinta ke depannya. Harapan saya ya, semoga baik-baik saja. Semoga lekas pulih apa yang selama ini kita khawatirkan, apa yang selama ini kita komentari, semoga lekas pulih. Amin. Terus dari kita juga sebagai bangsa ini jangan jadi bangsa yang judgmental gitu. Sedikit-sedikit apa dijudge, sedikit-sedikit dikomentar. Apalagi komentarnya yang kayak menyakiti hati banyak orang gitu ya.
Jangan. Itu harus kita ubah. Mindset-mindset masyarakat kayak gitu harus diubah. Terus semoga menjadi bangsa yang lebih peduli, yang dipenuhi oleh sopan santun gitu. Itu sih yang paling penting menurut saya, Mas Gary. Ini sepertinya doa dan harapannya ini tulus ya, Mbak. Iya, alhamdulillah dari hati terdalam. Oke. Iya, dari saya sendiri juga sepakat ya sama apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bilel Iya, Mbak Bilel. mengenai doa dan harapan kepada bangsa Indonesia. Tapi mungkin saya menitip salam buat teman-teman Pegos. Pasti yang mendengar ini muda-muda nih, tolong ya. Kita harus bangga sama jati diri kita, harus bangga dengan bangsa kita. Jangan kita terlalu ya gitulah, mungkin kalian juga lebih mengerti ya. Dan satu lagi, jangan mudah menyerah gitu. Mental kita ini harus mental pejuang zaman dulu. Jangan baru dapat IP lagi dapat C udah nyerah gitu, nggak mau lanjut kuliah. Jangan Iya, kayak siapa tuh ya, kayak saya pernah dengar tuh statement kayak gitu. Saya juga pernah gitu ikut webinar gitu. Tahu kenapa IP mahasiswa itu cuma sampai 4? Karena 96-nya lagi itu ada di masyarakat. Jadi sebagai mahasiswa harus memang kita hadir menjadi anak-anak intelektual gitu ya, yang memang mensupport dan mendukung berdirinya dan merdekanya bangsa kita ini. Oke. Saya nambah satu lagi dong, Mas Giri. Sok atuh, Mbak. Iya, saya baru kepikiran. Harapan saya ya, salah satu harapan saya bahwa kita tuh jangan suka membandingkan negara kita sama negara-negara lain yang mungkin di mata kita lebih bagus. Karena kita harus ingat di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Kita tinggal di sini ya, kita harus mau nggak mau kita harus nerima apa yang ada di sini gitu ya. Jangan suka banding-bandingin lah sama negara lain yang mungkin lebih bagus, lebih keren, lebih maju. Ya harusnya kita tuh berusaha supaya kita bisa menyamai atau bahkan melebihi negara-negara tersebut. Betul. Mungkin kita udah ada di akhir dari podcast hari ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Bilel atas waktu dan kesempatan serta opini dan argumen yang cukup banyak memberikan insight tersendiri gitu mengenai kemerdekaan. Ya, sekali lagi terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Baik teman-teman semua, demikianlah podcast kita hari ini mengenai kemerdekaan. Buat semua teman-teman yang mendengarkan, sekali lagi, merdeka. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 bagi bangsa Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you at the next podcast, Pegos. Bye-bye.